Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Berjumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Bu Lina. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Nah, apa saja sih struktur teks deskripsi itu? Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas satu persatu struktur teks deskripsi. Yuk simak penjelasannya baik-baik. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah identifikasi atau disebut juga sebagai gambaran umum. Bagian identifikasi berisi perkenalan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Lalu bagian yang ketiga adalah simpulan atau penutup. Penutup atau simpulan berisi kesan umum yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek. Itulah ketiga bagian dari struktur teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu dari masing-masing struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi secara singkat. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita cermati struktur teks deskripsi lebih dalam lagi. Simak penjelasannya baik-baik ya, agar kalian lebih paham. Struktur teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi, atau biasa disebut juga gambaran umum. Identifikasi merupakan bagian awal dari teks deskripsi, di mana bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum objek yang ingin dibahas. Identifikasi biasanya berisi tentang lokasi, sejarah, makna nama, atau hal lain yang sifatnya umum. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi. Biasanya, bagian identifikasi terletak pada awal paragraf, ya, atau bisa disebut juga terletak pada paragraf pertama. Yang isinya apa? Yang isinya adalah gambaran umum objek yang akan dibahas. Contohnya, badak bercula 1 adalah satu di antara hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Seperti namanya, keunikan badak ini adalah culanya yang tunggal. Binatang berkaki 4 ini merupakan hewan yang dilindungi oleh negara karena langka dan nyaris punah. Nah, ini adalah salah satu kutipan dari identifikasi, ya. Jadi biasanya identifikasi itu letaknya ada di paragraf pertama. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari objek yang digambarkan, di mana rincian objek yang digambarkan pada bagian ini
ini umumnya dapat dirasakan oleh panca indera, misalkan bentuk, warna, kondisi, dan lain-lain. Kalian perlu ingat bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan objeknya secara rinci dan melibatkan panca indera. Jadi pada bagian deskripsi bagian, isinya adalah gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Biasanya di deskripsi bagian itu penjelasannya lebih panjang dibandingkan bagian identifikasi, karena pada bagian ini penulis akan menggambarkan secara rinci objek yang digambarkan. Nah, deskripsi bagian itu juga dikembangkan dalam beberapa jenis ya. Oke, jenis yang pertama adalah deskripsi bagian ruang ya. Apa sih itu deskripsi bagian ruang? Yaitu berisi perincian ruang objek. Misalnya, gedung sekolah itu ada ruang kelas, kantin, perpustakaan, dan lain-lain. Jadi, deskripsi bagian ruang itu dia menjelaskan tentang sebuah ruang objek ya. Misalkan di dalam sebuah sekolah itu ada ruangnya, ada ruang kelas, ada kantin, ada perpustakaan, ada laboratorium, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian objek. Apa sih deskripsi bagian? Bagian-bagian objek itu yaitu isinya perincian bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Misalnya mobil itu ada bagian-bagiannya, misalkan ada rodanya, ada mesin, ada lampu, ada tempat duduk, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah deskripsi proses ya. Proses, apa sih itu deskripsi proses? Nah, deskripsi bagian proses itu adalah berisi proses terjadinya sesuatu mulai awal hingga akhir. Misalnya proses terjadinya hujan, jadi dijelaskan tuh proses terjadinya hujan mulai awal sampai akhir prosesnya bagaimana. Lalu yang terakhir adalah pemfokusan. Nah, pada deskripsi bagian pemfokusan ini isinya adalah bagian yang paling disukai oleh penulis. Jadi isinya adalah mengenai bagian-bagian yang paling disukai oleh penulis. Nah, inilah penjelasan mengenai deskripsi bagian dan jenis-jenis dari deskripsi bagian. Struktur teks deskripsi yang ketiga atau yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Ya, bagian simpulan itu isinya adalah kesimpulan dari objek yang dideskripsikan. Jadi, dalam sebuah teks deskripsi, bagian simpulan itu adalah terletak di paragraf terakhir ya. Biasanya itu berisi tentang kesan penulis terhadap objek yang digambarkan tersebut. Contohnya, alangkah luar biasanya binatang langka primadona Indonesia ini. Sudah sepatutnya kita semua turut melestarikan hewan ini dengan cara setidaknya benar-benar mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang, bukan? Nah, itulah contoh dari penutup atau simpulan. Ini kalian bisa membaca ada salah satu contoh dari teks deskripsi, yaitu yang berjudul Badak Bercula 1. Nah, di sini sudah kelompok-kelompokkan ya, mana yang termasuk identifikasi, mana yang termasuk deskripsi bagian, dan mana yang termasuk penutup atau simpulan. Di mana pada teks deskripsi ini, paragraf pertama ya, itu termasuk ke dalam bagian identifikasi, karena pada paragraf pertama ini dia berisi tentang gambaran umum dari badak bercula 1. Lalu paragraf kedua dan paragraf ketiga dia masuknya ke dalam deskripsi bagian, karena pada bagian ini penulis menjelaskan secara rinci mengenai badak bercula 1. Nah, lalu paragraf yang keempat dia masuknya ke dalam penutup atau simpulan yang berisi penutup atau kesan dari penulis mengenai badak bercula 1 ini. Nah, demikian
Demikian penjelasan mengenai struktur teks deskripsi beserta contohnya. Terima kasih anak-anak. Semoga penjelasan dari Bu Lina kali ini dapat dimengerti dan kalian bisa lebih paham mengenai struktur teks deskripsi beserta contohnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.